4. Karena di sini nggak ada X2, jadi dia garisnya lurus ke atas. Nah, karena dia kurang dari, maka yang diarsir itu yang sebelah kirinya atau sebelah bawah garis. Tapi kalau dia garisnya seperti ini berarti sebelah kirinya, karena kan yang kurang dari di sebelah kiri. Karena dia kurang dari atau sama dengan. Batasnya ini ya, garis yang 0. Karena kan tadi non-negativity, jadi dia nggak boleh negatif. Itu batasan yang pertama. Sekarang batasan yang kedua. Nah, batasan yang kedua tadi 3x2 kurang dari 15. Kurang dari atau sama dengan 15. Jadi x2-nya itu kurang dari atau sama dengan 5. Ini tadi yang 2x1 kurang dari 8. Nah, sekarang yang x2, kalau x2 sama dengan 5 itu kan garisnya ini ya, x2 sama dengan 5. Jadi berapapun x1-nya, x2-nya 5, garisnya yang ini. Karena dia kurang dari, maka yang di bawah garis yang diarsir. Nah, yang biru ini. Yang biru ini yang diarsir. Oke, selanjutnya kita gambar garis yang 6x1 plus 5x2 kurang dari 30. Ini kan ini ya, bisa ya gambarnya ya, dimisalkan misalnya kalau x1-nya 0, maka x2-nya 6. Kalau x2-nya 0, maka x1-nya 5. Maka titiknya ada di 0,6 dan 5,0. Kita gambar garisnya. Nah, ini garisnya. 5,0 dan 0,6. Nah, karena dia kurang dari, maka yang diarsir yang bagian bawah. Nah, daerah yang mencakup ketiganya, ketiga pertidaksamaan ini, pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, dan pertidaksamaan 3, itu yang mana? Nah, yang ini ya, daerah ini. Yang abu-abu ini. Ini. Nah, ini daerah visible atau daerah solusinya. Daerah ini semua nih. Ini daerah-daerah visible-nya. Nah, di daerah yang mencakup atau irisan dari ketiga garis ini. Nah, sekarang kita mau cari solusinya. Gimana cara cari solusinya? Kita cari ini ya, poin-poinnya di sini, titik-titiknya di sini. Nah, ini titik-titiknya berapa aja ini? Nih. Jadi kita masukkan ke fungsi tujuannya. Nah, langsung aja ya. Kan kemarin sudah saya bahas ya. Jadi yang pertama titik A ini ya. Titik A ini kan X1-nya 4, X2-nya 0. Atau yang sepatu merek I1 itu 4, sepatu merek I2 itu 0 yang diproduksi. Nah, kalau seperti itu nanti nilai Z-nya berapa? Labanya berapa kalau yang dihasilkan hanya yang merek I1 4, X2-nya 0. Nah, kita masukkan ke sini. Ternyata kalau X1-nya 4, X2-nya 0, itu dia menghasilkan 12. Jadi labanya 12 kalau di titik A. Kalau di titik A itu 12. Sekarang kita coba di titik B. Nah, titik B. Gimana cara nyari titik B ini? Nggak usah saya jelaskan kah ini? Titik B ya. Sebentar, gimana ya caranya ya? Biar bisa lihat dua-duanya. Oh, nggak bisa ternyata. Sudah di sini aja saya coret-coret.
Oke, gimana sih cara nyari titik B itu berapa? Nah, titik B ini kan ada di mana pertemuan garis 2x1 ini ya. Ini kan ada di pertemuan garis 2x1 sama dengan 8 dan garis 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Nah, jadi kita substitusi atau eliminasi aja. Kalau ini berarti X1-nya sama dengan 4. Jadi kita masukkan ke sini 6 kali 4 ditambah 5 kali X2 sama dengan 30. Maka 5X2 sama dengan berapa nih? 6. 20 minus 24 ya. Berapa? 6 per 5 ya. Oke, jadi titiknya 6 per 5. Artinya sepatu merek X1 itu diproduksi 4 lusin, sedangkan X2 6 per 5 lusin. Merek I2. Nah, ini kita masukkan ke fungsi tujuannya, hasilnya ternyata dia 18. Tuh. Sama semua titiknya C juga. C ini pertemuan antara garis 3x2 sama dengan 15 dan garis 6x1 plus 5x2 sama dengan 30 ya pertemuan garisnya. Maka kalau dari sini berarti x2-nya sama dengan 5. Kita tinggal masukkan aja di sini. Jadi x1-nya sama dengan 5 per 6. Oke. Jadi tinggal dimasukkan ke sini ya. X1-nya 5 per 6, X2-nya 5. Hasilnya 27,5. 27,5. Oke, terus titik yang D. Titik yang D ini berapa nih? 0,5 ya, 0,5. Kita masukkan hasilnya 25. Kalau memasukkan titik 0,0 juga boleh. Yang titik ini, kan ini juga masuk daerah visible ya. Berarti Z-nya sama dengan 0 ya. Kalau X1-nya 0, X2-nya 0. Nah, karena tadi fungsinya tujuannya ingin memaksimumkan, maka kita cari nilai yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang mana? Titik mana? Di titik C. Ya, titik C berarti keputusannya itu yang titik C, di mana produksi X1-nya itu berapa tuh X1-nya? X1-nya 5 per 6, 5 per 6 lusin, dan X2-nya 5. Nah, jadi keputusannya itu, karena dia maksimum. Lain kalau misalnya nanti minimum, kita cari yang paling minimum. Yang paling minimum mana? 0 ini ya. Paling minimum berarti yang 0. Gitu. Nah, itu cara yang pertama. Caranya dengan membandingkan nilai Z pada masing-masing titik. Untuk mencari solusinya seperti itu. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan cara menggambarkan garis fungsi tujuan. Gitu. Jadi, tadi kan fungsi tujuannya 3x1 ditambah 5x2 ya. Kan maksimum kan 3x1 ditambah 5x2. Nah, ini kita gambar dulu fungsi garisnya, garis dari fungsi tujuan. Cara gambar garisnya gimana? Kan nggak ada sama dengannya. Nah, jadi cara gambar garisnya itu kalian misalkan dulu misal ya. 3x1 plus 5x2 sama dengan berapa ya yang enak ya? 15 lah. Kita misal ya, dimisalkan sama dengan 15. Kalau sama dengan 15 berarti X1-nya berapa nih? Kalau X1-nya 0, maka X2-nya 3. Kalau X2-nya 0, maka X1-nya 5. Jadi titiknya itu 0,3 dan 5,0.
0 ya. Jadi kita, oh di sini, nanti nabrak lagi. Ralat-ralat. Yang ini aja, biar nggak nabrak. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti ini saya mau gambar dasarnya dulu aja. Saya misalkan yang lain deh. Bebas ya, mau misalkannya bebas 3x1 plus 5x2 sama dengan berapa ya? 3 lah. Jadi kita misalkan misalnya kalau x1-nya 0, maka x2-nya 3/5. Kalau x2-nya 0, maka x1-nya 1. Jadi titiknya itu 1,0 dan 0,3/5. Nah, tinggal kalian gambarkan ya di sini 1/0 di mana? Di sini berarti. Terus 0,3/5 itu di mana? Misalnya di sini. Nah, itu kita tarik garis gitu. Garis. Kita tarik garis ya. Yang panjang aja gambar garisnya. Ini sama dengannya bebas. Kalian mau sama dengan berapapun bebas. Yang penting bisa menggambar garis fungsi tujuannya itu. Nah, garis fungsi tujuan ini buat apa? Jadi fungsi garis tujuan ini, garis fungsi tujuan ini kita tarik sejajar ya. Kita bikin yang banyak menjauhi titik 0 ini. Kita tarik. Kita bikin garis-garis sejajar menjauhi titik 0 dan mengenai titik-titik yang ada. Nah, kita kenai titik yang di sini misalnya, titik yang 4,0, terus titik yang B ini, tadi berapa titiknya, kemudian titik yang D ini kita kenai berapa, lalu titik yang terakhir ini kita kenai garisnya ini berapa, garisnya ya. Nah, terus yang dipilih itu garis yang paling luar, karena dia ingin memaksimumkan. Jadi garisnya yang yang diambil yang paling luar. Yang paling luar yang mana? Yang ini ya, yang paling luar kan yang ini. Berarti keputusannya adalah titik yang terkena dari garis yang paling luar ini. Titiknya yang mana? Berarti titik yang ini. Ini yang solusinya, solusi maksimalnya. Gitu. Gitu ya. Jadi tadi saya ulangin lagi. Jadi caranya gimana cara menyelesaikan fungsi masalah tadi dengan menggunakan gambar fungsi tujuan. Jadi langkah pertama kalian bikin garis fungsi tujuannya dulu di dalam daerah visible ini. Misalkan aja dimisalkan dengan berapa. Terserah angkanya berapa yang enak aja gitu. Misal bebas ya ini angka sama dengannya. Kemudian kalian cari titiknya biar bisa gambar garis kan minimal harus ada 2 titik. Gambar garisnya. Kemudian ini garis ini digeser sejajar menjauhi 0 ini. Sejajar keluar ya. Mengenai titik-titik yang ada di daerah visible, titik A, titik B, titik C dan titik D. Gitu. Jadi mengenai titik-titik yang ada di daerah visible. Kemudian karena tadi maunya maksimum, maka kita pilih titik yang terkena garis paling luar. Garis paling luar ya. Ini kan garis paling luar. Nah, titiknya berapa garis paling luar? Titik dari titik D. Titik C, sorry, titik C. Berarti solusinya ada di sini. Ini solusinya. Jadi kita masukkan ke fungsi tujuan, solusinya 27,5. Kalau yang ini tadi kan solusinya 25, kalau yang titik B ini solusinya 18, kalau yang titik A ini solusinya 12. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Yang cara kedua ini lebih gampang yang mana? Dengan cara menggambarkan atau mencoba satu-satu titik-titiknya? Gampang yang mana? Udah semua ya? Gimana? Dikasih respon? Kalau menurut
Saya sendiri sih karena nyari yang lebih pasti aja, jadi cari yang titik-titik yang udah ada aja kalau menurut Ya. saya. Oh ya, nggak apa-apa itu dua opsi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau nyoba titik-titik itu harus nyoba-nyoba satu-satu ya, titiknya X1, X2-nya berapa gitu. Tapi kalau gambar garis ini kita hanya menggambar garis sejajar aja. Nah, kelemahannya kita harus punya penggarisnya harus benar cara narik garisnya supaya sejajar gitu. Harus sejajar dengan garis yang pertama ini yang kita bikin. Tarik sejajarnya harus ada dua penggaris, berarti dua penggaris segitiga atau penggaris yang panjang tapi harus dua. Nah, itu harus hati-hati menarik garisnya karena miring sedikit nanti bisa apa apa namanya yang terkena titiknya ini juga bisa miss, bisa bisa jadi miss gitu ya. Itu hati-hati. Tapi kelebihannya kita cukup menarik garis aja, nggak harus memasukkan titik-titiknya, ini titiknya berapa, koma berapa, ini koma berapa, nggak harus menghitung ini X1 berapa, koma berapa. Jadi kita hitung yang fix aja, yaitu yang terkena garis paling luar gitu. Jadi ada kelemahan dan kelebihan masing-masing dari fungsi tujuan caranya ini. Oke gitu ya, jadi hati-hati kalau menggambar garis, garisnya harus sejajar dari garis yang pertama. Narik garis-garis, cobain satu-satu, dan harus mengenai titik-titiknya. Nanti saya kasih PR biar saya lihat kalian bisa nggak membuat garis ini. Oke, gitu ya. Ini fungsi tujuan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya batasannya lebih besar? Lebih besar atau sama dengan? Contoh ya, contohnya 6x1 ditambah 5x2 lebih dari sama dengan 30. Nah, kalau kurang dari, ini ya yang tadi batasan pertama seperti ini, batasan kedua tadi seperti ini, batasan ketiga, karena dia lebih dari atau sama dengan 30, maka yang diarsir yang atas garis. Atas garis, berarti daerah visibelnya berubah. Ini, ini, ini. Nah, ini daerah visibelnya. Jadi kita cari di sini berapa titiknya, di sini berapa, lalu kita masukkan ke fungsi tujuannya kalau mau pakai metode titik. Tapi kalau mau pakai metode garis, tadi misalnya garisnya begini ya. Nah, ini tarik-tarik terus garis, tarik. Harus sejajar ya, sejajar mengenai titik-titik ini. Nah, ini harus hati-hati nih, harus pakai penggaris nih. Nih, misalnya ya ini garis saya nggak bisa lurus. Aduh, nah ini malah nggak lurus, nggak kena nih. Nah, misalnya gini, itu pakai metode garis. Mana yang paling luar? Karena tadi pengennya maksimum, berarti yang paling luar yang mana? Nah, yang ini. Ini berarti titiknya. Titik yang ini. Berapa nih titiknya? Berarti tinggal dicari aja ya. Ini titiknya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Berarti dia pertemuan antara garis 3x2 sama dengan 15 dan 3x2 sama dengan 8. X2 ini salah ya, ini X1, sorry. Ini X1. Nah, dari titiknya berapa, koma berapa. Itulah maksimumnya. Gitu ya, kalau misal tadi yang batasan ketiga itu diganti lebih besar dari 30, maka yang diarsir yang atasnya, atas garis. Tadi kan yang bawah, ini berarti yang diarsir yang atas garis. Sehingga daerah visibelnya yang ini yang saya arsir hitam, abu-abu ini. Oke, itu ini tentang grafik. Sekarang ini, gimana kalau fungsi batasannya tandanya sama dengan? Nah, kalau tandanya sama dengan, berarti hanya sepanjang garis ini aja. Misalnya 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Berarti dia ini ya, jadi penyelesaiannya hanya ada di garis yang biru ini. Biru ini. Ini yang di bawah, sorry. Tadi kan 3x2 sama dengan 5 itu yang di bawah sini ya. Yang di bawah sini. Ini tadi. Ini. Kemudian yang
2x1 kurang dari 8 itu yang sebelah kiri garis ini. Sorry, kurang dari ini. Bukan sama dengan kurang dari. Nah, ini ya. Nah, kemudian karena batasan yang ketiga itu sama dengan, maka nggak ada yang diarsir. Yang diarsir mana? Ya sepanjang garis ini. Nah, mana yang mencakup ketiganya, yang terkena arsir tiga-tiganya? Berarti hanya garis ini aja. Berarti solusinya apa maksudnya? Solusinya ada di sepanjang garis ini. Gitu. Tinggal berarti solusinya ya titik-titik yang ada di garis ini, tinggal dicari aja titik-titiknya berapa nih di sepanjang garis ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang contoh yang lain, Contoh kalau tadi maksimasi, sekarang minimasi. Nah, ini udah vitamin-vitamin ini sudah saya bahas kemarin ya. Nah, dibaca lagi soalnya, nanti modelnya udah saya bahas juga kemarin. Jadi ada kebutuhan minimum untuk vitamin itu minimum 8 didapat dari makanan Royal Bee dan Royal Jelly, di mana Royal Bee itu 2, vitaminnya Royal Jelly 1, sedangkan protein kebutuhan minimumnya 12. Di Royal Bee ada 2 protein dan Royal Jelly itu 3, di mana biaya per unitnya 10 dan 8. Lalu ada tambahan lagi dibaca, jadi nanti soalnya jangan lihat tabel aja, tapi dibaca benar-benar soalnya. Siapa tahu ada tambahan batasan seperti ini. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit. Royal Bee itu kan X1 ya. Royal Jelly-nya kan X2. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit, berarti ada tambahan batasan lagi, yaitu Royal Bee itu minimal diproduksi 2, berarti harus lebih besar atau sama dengan 2. Sedangkan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1, atau X2-nya minimal 1, berarti dia harus diproduksi lebih besar atau sama dengan 1. Nah, itu batasannya. Jadi batasannya ada batasan pertama ini nanti 2x1 ditambah x2, karena kebutuhan minimum dia berarti harus lebih besar atau sama dengan 8. Kemudian batasan keduanya 2x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 8. Lalu batasan ketiga ini dan batasan keempat ini. Ada 4 batasan. Kemudian karena dia ingin meminimumkan biaya, jadi fungsi tujuannya min. Minimumkan Z, di mana Z itu sama dengan 10x1 ditambah 8x. Nah, sekarang kita gambarkan. Ada gambarnya nggak nih? Nah, ini ya gambarannya yang saya tuliskan. Jadi ada 3 kendala. Kendala kebutuhan minimum vitamin, kebutuhan minimum protein, dan kendala produksi. Yaitu ada jumlah minimum produksi untuk masing-masing produk. Dan non-negativity. Jadi saya pesenin lagi ya, hati-hati merumuskan fungsi kendala. Jadi harus dibaca benar-benar soalnya apakah ada kendala lain selain masing-masing sumber daya yang ada. Kayak ini, ada kendala produksi, ternyata harus ada fungsi minimumnya. Atau ada kendala dari kebijakan perusahaannya. Perusahaannya memang mengharuskan minimum produksinya sekian. Nah, itu kan juga kendala ya, atau batasan. Kok 100x1? Ini tadi berapa nih? Oh, dalam ribuan. Ya. Oke. Oke, kita gambarkan aja grafiknya. Jadi ini fungsi yang pertama tadi ya, 2x1 tambah 8x2 kurang dari 8, lebih besar dari sama dengan 8. Yang vitamin tadi, kebutuhan vitamin, batasan vitamin. Kemudian ini yang batasan dari protein, ya, karena dia lebih besar, berarti yang diarsir yang atas. Oh, ini nggak ada arsirannya. Ya, saya gambar aja arsirannya. Berarti karena dia lebih besar, yang diarsir yang atas ini. Ini yang diarsir.
daerah di sebelah kanan garis ini. Nah, kemudian batasan yang kedua yang protein. Karena dia lebih besar, berarti yang diarsir yang sini. Pokoknya yang di atasnya garis ini. Lalu kendala yang lain, X1 lebih besar atau sama dengan 2, berarti yang diarsir yang sebelah kanannya juga. Ini. Nah, lalu kendala yang lain lagi, X2 harus lebih besar dari 1. Berarti yang atasnya yang ini. Nah, garis yang ini. Nah, manakah daerah yang terkena 4 arsiran itu? Nah, daerah mana nih yang terkena 4 arsiran? Daerah yang, nah ini ya, daerah ini. Ini daerahnya yang terkena arsiran saya 4 kali. Daerah yang mana? Yang ini. Dia harus jeli yang mana daerahnya tadi yang kena 4 arsiran. Jadi enaknya ya kalian mengarsir dengan warna yang berbeda, jadi bisa tahu yang mana sih yang kena tadi yang merah, kuning, sama birunya yang 2 kali. Ini kan ada merah, ada kuning, ada biru. Yang ini enggak, ini karena cuma kena kuning sama merah. Ini kuning sama kuning aja. Ini kuning sama biru. Ini apa nih? Merah sama kuning sama biru. Tapi cuma 3, birunya cuma 1. Nah, ini kan jadi penyelesaiannya yang di sini. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Ya, tadi ya ada 3 cara. Jadi kita pakai pendekatan titik misalnya. Titik. Ya, titik-titiknya mana aja? Titik-titiknya ini, dan ini. Titik A, titik B, titik C. Nggak usah saya jelaskan ya, cara nyari titiknya kan tadi udah saya jelasin tadi cara nyari berapa titiknya di sini. Jadi kita coba-coba di titik A, ini berapa nanti nilai Z-nya, kemudian titik B ini berapa, apa namanya, nilai Z-nya, dan di titik C ini berapa nilai Z-nya. Karena tadi ingin minimum, ingin minimize, maka kita cari nilai Z yang paling kecil atau paling minimum. Nanti dicoba aja, ada nggak di sini nih penjelasannya? Oh, ini pakai garis ternyata saya. Oke, ada yang mau bantu saya nggak? Di titik A berapa, titik B berapa, titik C berapa dengan pendekatan titik tadi. Jadi titik-titiknya kalau A ini berapa koma berapa, titik B ini berapa koma berapa, dan titik C ini berapa koma berapa. Ayo silakan, saya dibantu ya. Plus 10 poin yang mau membantu saya untuk menentukan titik A, titik B, titik C-nya berapa, dan nilai Z-nya berapa. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Silakan nanti raise hand yang sudah menghitung. Ayo, yang lain yang belum pernah jawab. Untuk menambah nilai, biasanya operational research ini nilai UTS-nya atau ujiannya itu nggak tahu saya kenapa pada jelek-jelek. Padahal ya soalnya ya begitu-begitu aja. Jadi ya usahakan nambah nilai di pertemuan-pertemuan begini. Ayo silakan dicari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa titiknya.
Saya udah dapat ini titiknya. Gampang aja nih. Ayo, siapa? 1 menit ya. Silakan raise hand yang mau jawab. Oke, Fernando, silakan Fernando. Ya, silakan yang ada jadwal vaksin. X1-nya, titik A-nya berapa? Titik A-nya berapa, koma berapa? X1-nya berapa? Izin menjawab, Bu. Untuk titik A itu 4,5. 4,5. 4,5 Pak ini. 4,5 kah? Titik yang lain dulu, Bu, yang C. Wah, sudah yang lain dulu. Titik yang mana? Kalau C itu 2,4. Oh. Terus? Kalau B itu 3,2. Terus yang A? Yang A berapa ini? Kalau saya dapat 4,5 sama 1, Bu. Nah, 4,5 sama 1. X1-nya berapa? 4,5. 4,5 ya, 4,5. Oh, 4,5. Oke. Ya. Kirain apa? Ya. Sebentar. 4,5 sama 1. 4,5 sama 1. Iya kah? 4,5. Bener kah? 4,5 sama 1. Coba saya hitung lagi. Ya. Ya, bener. 4,5 ya. Oh, iya. Oke. Ya, benar. Kalau yang A ini Z-nya berapa? Yang A itu Z-nya berapa? Z-nya berarti berapa? Belum saya hitung, Bu. Ya, silakan dihitung. A-nya berapa dimasukkan? Izin masuk Ya. nambahin jawaban yang Z-nya berarti. Siapa ini? Fikri, Bu, 074. Oke. Fernando berarti nilainya kita bagi 2 ya, karena dibantu oleh Fikri. Jadi plus 5. Fikri plus 5 juga. Fernando, NIM-nya berapa? 75, Bu. 075. Oke, berapa? Fikri, Z-nya berapa? Untuk perhitungan Z di titik A itu 10 kali 4,5 ditambah 8 kali 1, 45 tambah 8, 53. 53. Kemudian yang di B? 10 kali 3, 8 kali 2, 30 tambah 16, 46. 46. Kemudian titik C? 20 ditambah 4 kali 8, 32, 52.
52. Ya. Ya, oke. Nah, kemudian makasih ya jawabannya. Nah, jadi tadi kan pengennya maksimum atau minimum ya tadi ya? Kalau seingat saya minimum, Bu. Minimum Oh, ini salah berarti ini saya, bukan pendapatan ya. Biaya ya tadi ya? minimum biaya pembuatan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat Oh saya. ya sudah. Minimum, sorry, ini saya salah ketik berarti. Ini biaya yang dikeluarkan, biaya. Kalau biaya biasanya pengen minimum, kalau pendapatan nggak mungkin minimum ya. Atau pengeluaran lah, pengeluaran. Oke, karena dia pengen minimize, maka kita cari Z yang paling kecil. Yang paling kecil yang ini. Berarti keputusannya untuk menghasilkan biaya yang paling minimum itu Royal X1 tadi apa? Royal B ya. Royal B-nya yang diproduksi 3 dan Royal Jelly-nya atau X2-nya itu 2. Itu cara mencari dengan trial and error dari titik-titiknya. Nah, sekarang kita coba yang metode garis. Nah, jadi yang metode garis. Kalau metode garis berarti kita coba gambarkan garis 10x1 plus 8x2 ini ya. Kita misalkan aja misalnya Z 10x1 plus 8x2 sama dengan 80. Saya misalkan sama dengan 80. Maka kalau sama dengan 80, kalau X1-nya 0, itu X2-nya 10. Dan kalau X2-nya 0, maka X1-nya 8. Berarti titiknya 0,10 dan 8,0. Ya, 0,10 berarti ada di sini titiknya. Terus 8,0 itu ada di sini titiknya ya. Jadi tinggal saya tarik garis aja. Ini mohon maaf saya nggak pakai penggaris, jadi garisnya agak susah. Aduh, melewat-melewat ini ya. Ini kira-kira begini aja lah garisnya. Jadi saya tarik garis begini, antara dua titik, garis yang hitam ini. Nah, kemudian garis ini saya geser sejajar ya, mengenai titik-titik A, B, C tadi. Ditarik aja, tarik ke sini. Nah, ini saya susah nih gambarnya nih, karena nggak pakai penggaris nih. Gimana gambar sejajarnya nih? Garis sejajar gitu ya, mengenai titik-titik ini. Nah, titik-titiknya ini misalnya. Ini saya sketsa aja lah. Titik A sekarang kena titik yang B. Tuh. Nah, karena dia pengennya minimize, maka kita cari garis yang paling dalam, yang paling mendekati titik origin atau titik 0,0. Yang mana? Garis yang ini ya. Nah, garis yang ini, dia kan garis terakhir yang terkena titik, dan dia yang paling mendekati 0,0 atau paling dalam. Kalau maksimas yang paling luar, X1-nya 3, X2-nya 2. Dengan biaya produksi yang paling minimal itu 46. Paling minimal yang dikeluarkan. Oke, itu ya metode ini, metode grafik garis, metode garis dengan untuk menyelesaikan persamaan atau masalah linear programming pakai grafik. Nah, ini masih variabelnya masih 2 ya, X1, X2. Nah, gimana kalau X3, X4, X5, dan seterusnya? Nah, itu nanti kita nggak bisa pakai grafik lagi. Kita pakainya metode simplex. Nah, itu akan saya ajari nanti minggu depan. Oke, ini tentang grafik. Ini ya, tadi garis-garisnya nah ini lebih bagus nih garisnya. Bentar saya hapus dulu punya saya nih.
Oke, nih. Garis 10x1 plus 8x2, di mana tadi sama dengan 80 ya, saya misalkan. Ditarik garis sejajar, ini mengenai titik A, ini mengenai titik C, ini mengenai titik B. Nah, yang paling dalam yang mana? Yang paling mendekati titik 0,0, karena dia ingin minimize. Jadi yang ini, titik garis yang kiri ini. Oke, ini apa nih? Bentar. Oh, habis. Oke, satu lagi ya. Satu lagi, studi kasus yang lain. Ini juga kayaknya sudah saya jelaskan kemarin. Ada bahan baku, cat. Jadi produksi cat, di mana masing-masing pakai bahan A dan bahan B. Di mana kalau eksterior itu bahan A-nya 1, bahan B-nya 2. Kalau interior, cat interior, bahan A-nya 2, bahan B-nya 1. Di mana ada ketersediaan bahan A itu 6, bahan B itu 8. Kemudian tujuannya itu ingin memaksimumkan pendapatan kotor. Oh ya, tadi tolong dibenerin ya, di slide kalian masing-masing dibenerin, ini bukan pendapatan kotor ya, biaya. Karena ingin diminimumkan biaya. Yang ini biaya juga nggak? Nah ini. Oke, ini. Berapa maksimal masing-masing cat yang harus diproduksi perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor? Nah, kita lihat di sini ya. Berarti batasan yang fungsi tujuannya itu ingin memaksimumkan pendapatan, di mana pendapatannya untuk cat interior itu 3.000 dan cat eksterior itu 2.000. Langsung aja saya coret-coret di sini. Ada jawabannya sih, langsung di sini aja. Jadi variabel keputusannya X1 adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi dan X2 jumlah cat interior yang diproduksi. Jadi fungsi tujuannya itu ingin memaksimumkan pendapatan kotor, jadi max Z sama dengan untuk cat yang X1 3.000 dan X2 itu 2.000. Sekarang kendalanya bahan baku A tadi ya, X1 plus X2 kurang dari 6, bahan baku B, X2, X1 tambah X2 kurang dari 8. Oh, ada lagi, ternyata ada. Ini ya tadi, bahan baku A berarti X1 ditambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 6, terus bahan baku B-nya 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8. Oke, kemudian di sini permintaan harian cat interior lebih tinggi dari permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Nah, ini seperti apa? Kita modelkan permintaan cat interior itu apa? X2 itu harus lebih besar dari cat eksterior, tetapi tidak boleh lebih dari 1 ton per harinya. Nah, berarti kita modelkan ke matematis, di mana X2 itu X2 kalau dikurangi X1 itu tidak boleh tidak lebih, berarti tidak lebih itu kurang dari sama dengan 1 ya, 1 gitu. Jadi ada batasan yang lain, jadi harus dicermati baik-baik ya. Cat interior itu lebih besar daripada X1, tetapi tidak lebih dari 1 ton per hari. Nah, berarti kan X2 dikurangi X1, di mana X2 ini kan lebih besar dari X1. Kalau X2 dikurangi dengan X1 itu tidak lebih dari 1, berarti dia harus kurang dari atau sama dengan 1 ton. Kemudian ada lagi permintaan cat interior maksimum 2 ton. Nah, berarti interior itu apa? X2 maksimum 2 ton, berarti dia harus kurang dari atau sama dengan
2. Gitu. Jadi kalau kita modelkan seperti ini ya, ada kendala tambahan yaitu kendala permintaan. Jadi jumlah maksimum kalau tadi X2 dikurangi X1 itu harus kurang dari atau sama dengan 1, dan untuk X2 itu harus kurang dari atau sama dengan 2. Tidak ada tambahan permintaan lagi. Nah, tinggal digambarkan aja semua batasannya. Ini yang 2X1 ditambah X2, ini yang X1 tambah X2, ini yang X1 kurangi X2 kurangi X1 sama dengan kurang dari 1. Lalu ini yang X2 kurang dari 2. Nah, daerah visibelnya yang ini. Nah, ini ya yang mencakup semuanya. Nah, ini X2 kurangi X1 kurang dari 1, kenapa bukan yang atas, yang diarsir? Kenapa yang di bawah ya? Coba aja masukkan titik yang di bawah sini. Yang kurang dari atau sama dengan 1, berarti itu yang diarsir. Kalau yang di sini coba ambil satu titik yang di atas garis ini, dimasukkan ke sini, apakah dia kurang atau lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, berarti bukan diarsir, berarti yang sebaliknya diarsir. Nah, yang mencakup 4 batasan ini yang daerah kuning ini. Tinggal kita coba-coba titiknya ya. A, B, C, D, E, ada 5 titik. Sama 0,0 juga boleh mau dicoba. Nah, ini titik-titiknya 0,1, 1,2, 2,2, 3/3, 3/3, 1/3, dan 4,0. Nah, kita coba-coba di titik A, ini Z-nya 2, titik B itu 7, titik C itu 10, titik D 12, 2/3, dan titik E 12. Nah, karena tadi ingin memaksimumkan, kita cari yang paling maksimum nilainya. Berarti yang mana? Yang 12, 2/3. Berarti kesimpulannya, yang dihasilkan itu X1-nya 3/3 dan X2-nya 1/3, atau cat eksteriornya yang diproduksi 3/3 dan X2 1/3, di mana bisa mendapatkan pendapatan kotor 12, 2/3. Gitu. Bisa juga pakai garis ya, tinggal digambar aja garisnya seperti apa nih garisnya. Gitu. Oke, PR aja, kalian bikin metode garis untuk permasalahan yang ini. Nanti selesai dikumpulkan di MOLS ya. Sekarang jam berapa nih? Masih ada waktu sampai jam 9. Silakan kalian keluarkan kertasnya, kecuali tadi yang izin mau vaksin tadi menyusul aja nggak apa-apa ininya. Ya, menyusul tugasnya nggak apa-apa menyusul. Nanti silakan dikumpulkan di MOLS, jadi saya buatkan dulu di MOLS, nanti dikumpulkan. Caranya kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian nanti kertasnya itu kalian foto ya, jangan lupa ada nama sama NIM-nya, difoto, di scan PDF, di scan PDF, pakai scanner boleh. Yang penting harus jelas ya, PDF ya, PDF, jangan di foto biasa, nanti susah saya bukanya. Lalu kalian upload di MOLS. Oke, saya tunggu ya sampai jam 10. Sampai jam 10. Silakan kalian kerjakan sekarang sampai jam 10. Kalau yang udah selesai, langsung dikumpulkan aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Digambar garisnya ya, garisnya. Sejajar, garis sejajar. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan Fernando Nicolas. Gimana? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Ini kalau Ini kalau misalnya menggunakan metode garis tadi ya kan Bu. Itu kalau fungsi tujuannya itu punya gradien yang sama dengan salah satu fungsi pembatas, itu bagaimana nanti Bu? Maksudnya cara kalau misalnya dia ini
fungsi tujuannya itu punya kayak kemiringan yang sama dengan kalau di sini kan X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Berarti dia bakalan kayak kena titik C dan D. Itu nanti bagaimana, Bu, kalau untuk kita pilih titiknya itu? Berarti ya ada dua penyelesaian di mana titik C dan D itu menghasilkan hasil yang sama. Pasti nilai Z-nya sama. Walaupun titiknya beda, C dan D. Gitu. Oh, berarti bisa dua hasil begitu ya, Bu? Bisa. Jadi, bisa dua hasil. Ya, kemarin sempat saya sampaikan kan bahwa kalau di linear programming itu bisa menghasilkan banyak hasil ya. Banyak pilihan, banyak opsi. Seperti ini aja kan banyak opsi. Tapi kan ini nilai Z-nya beda ya. Bisa juga banyak opsi tapi nilai Z-nya sama. Seperti yang tadi Fernando bilang, misalnya gradiennya sama nih dengan yang X1 plus 2X2 kurang dari 6. Jadi garis-garisnya itu kena titik C dan D. Ya berarti di sepanjang garis itu titik penyelesaiannya. Bisa di C, bisa di D, bisa di titik yang di sini juga. Nah itu. Jadi seperti itu. Bisa banyak penyelesaian kalau memang berhimpit.